Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Marich. Selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya ingin sedikit bahas tentang salah satu peristiwa paling gelap dalam sejarah Amerika, yaitu Witch Trial Salem. Apa yang sebenarnya terjadi di Salem pada tahun 1692? Apakah benar ada penyihir? Ataukah ini hanya kesalahpahaman besar? Mari kita telusuri bersama. Di tahun 1692, Salem, sebuah kota kecil di Massachusetts, Amerika Serikat, ini tuh jadi pusat dari salah satu perburuan penyihir terbesar dalam sejarah. Di situ tuh lebih dari 200 orang dituduh melakukan praktek sihir. 20 orang diantaranya dieksekusi mati dan banyak lainnya dihukum karena tuduhan yang bisa dibilang tidak mendasar. Tetapi bagaimana sebuah kota kecil ini tuh bisa terjerumus ke dalam kepanikan massal seperti itu? Apakah benar ada penyihir jahat yang menguasai kota ini? Atau sebenarnya ada faktor sosial dan politik lain yang lebih berperan dalam peristiwa tersebut? Untuk memahami kenapa peristiwa ini bisa terjadi, kita harus memahami dulu nih konteks sejarahnya. Jadi waktu itu di abad ke-17, Salem adalah koloni Puritan yang sangat ketat dalam hal agama. Jadi masyarakat Puritan ini tuh percaya bahwa segala sesuatu yang tidak bisa mereka pahami adalah akibat dari kekuatan iblis. Mereka itu hidup dalam ketakutan akan roh jahat dan dosa. Bahkan musik atau bermain aja itu mereka tuh nggak boleh gitu. Jadi yang emang benar-benar tertutup rapat dan kayak menganggap mereka itu adalah koloni yang suci. Nah, penyihir ini tuh dianggap sebagai ancaman terbesar karena mereka dianggap bekerja sama dengan iblis gitu kan. Nah, jadi begitu seseorang dituduh melakukan sihir, mereka itu bakal dianggap telah menjual jiwa mereka kepada setan atau kepada iblis itu dan akan mengancam keselamatan seluruh komunitas. Bisa berbahaya banget kalau misalnya udah ada bibit-bibit penyihir di kota tersebut. Cuma mari deh kita lihat dulu lebih dekat gitu. Soalnya banyak yang bertanya gitu kan, apakah benar ada penyihir di Salem? Atau ini tuh cuma sekedar hasil mitos aja gitu, hasil dari ketakutan massal. Jadi sekarang kayaknya kita mending pisahin dulu deh antara fakta dan mitosnya dulu. Mitos yang pertama nih, katanya penyihir itu benar-benar ada dan melakukan sihir jahat di Salem. Faktanya yang lebih mungkin adalah bahwa banyak dari tuduhan tersebut sebenarnya tuh berasal dari ketakutan dan paranoia aja. Nah, seiring dengan ketegangan sosial yang tinggi, beberapa orang ini memanfaatkan situasi nih untuk menjatuhkan lawan politik mereka atau mungkin untuk mengambil keuntungan pribadi. Jadi banyak orang yang dieksekusi itu adalah perempuan yang dianggap menyimpang gitu atau kayak berbeda lah gitu dari norma sosial yang ada di sana.
Awalnya tuh kan kayak yang teriak-teriak yang gak terkendali, kejang-kejang, kesurupan lah gitu. Nah terus dituduhlah seorang perempuan tua. Nah mitos yang kedua nih, katanya semua yang dituduh itu adalah perempuan tua dan janda. Padahal faktanya bukan cuma perempuan tua dan janda aja. Jadi tuduhan penyihir ini tuh bukan cuma menimpa mereka lah gitu. Banyak juga perempuan mudanya, bahkan pria juga ada yang dituduh gitu. Malah salah satu yang paling terkenal, si tertuduhnya itu adalah John Proctor. Jadi dia adalah seorang pria yang akhirnya harus dieksekusi karena dituduh nih bersekutu sama iblis. Namun, apakah cuma ketakutan agama aja yang menyebabkan peristiwa ini? Ada teori lain nggak yang mengungkapkan sisi sosiologis dan psikologisnya dari tragedi ini? Salah satu teori yang cukup kuat adalah ketegangan sosial dan politik yang sedang berlangsung di Salem pada saat itu. Jadi koloni Salem ini berada di tengah perubahan sosial yang besar. Ada perpecahan antara penduduk yang lebih kaya, lebih berkuasa, dengan mereka yang lebih miskin gitu. Nah, beberapa ahli sosiologi itu berpendapat bahwa tuduhan sihir ini tuh mungkin digunakan untuk mengalihkan perhatian gitu dari masalah sosial yang lebih besar ya gitu. Jadi kayak distraksi doang. Jadi kayak apa ya, ketidakadilan atau perselisihan pribadi gitu sebenarnya. Selain itu, kita juga harus mempertimbangkan nih peran ketidakstabilan psikologis. Jadi beberapa peneliti percaya bahwa wabah ergot, sebuah jamur yang tumbuh di gandum gitu kan, ini tuh dapat menyebabkan halusinasi. Dan mungkin juga ini adalah jamur ergot ini tuh turut berperan ya gitu dalam memicu kegilaan massal ini gitu. Karena kayak dari satu orang ke orang yang lain jeda berapa lama ada lagi dan ini semua gejalanya sama, berikut teriak-teriak kayak kejang-kejang yang memang berujung kematian. Dan tersangka-tersangka di sekeliling mereka itu diambilnya cuman kayak yang secara acak aja, oh kayaknya dia deh pemicunya, kayaknya dia deh penyihirnya gitu. Sehingga terjadilah gitu si pengadilan tersebut. Nah, proses pengadilannya juga ini tuh sangat kontroversial. Jadi tuduhan yang dilakukan itu dengan sangat cepat ya. Dan banyak yang dieksekusi cuma berdasarkan bukti-bukti yang lemah. Nggak berdasar buktinya. Jadi kayak dari kesaksian saksi mata nih, nggak bisa dipertanggungjawabkan kan gitu. Atau bahkan ada yang bilang juga bersaksinya itu dari mimpi. Jadi langsung aja gitu diambil terus dieksekusi. Mimpi doang. Gitu, jadi memang nggak mendasar banget deh. Nah di Salem ini, saksi-saksi mata yang mengaku melihat aktivitas sihir ini tuh bisa jadi bukti utama dalam pengadilan. Nah dalam beberapa kasus, orang-orang itu bahkan dihukum mati cuman gara-gara mereka terlihat berperilaku aneh. Atau karena ada yang kayak membawa pengaruh jahat lah gitu. Ada yang cuman gara-gara pakai pakaian serba hitam, terus ditangkap dianggap jadi penyihir. Ada yang karena kulit mereka hitam, terus dianggap jadi penyihir. Padahal kita tahu nih, banyak dari tuduhan tersebut tuh mungkin merupakan kayak hasil kebencian pribadi aja, opini pribadi, atau bahkan manipulasi gitu. Jadi proses hukumnya tuh sangat terburu-buru. Ini tuh cuma nambah ketegangan yang ada, dan enggak sedikit juga orang yang dihukum mati hanya berdasarkan perasaan takut yang melanda seluruh kota. Jadi kayak udah deh biar aman, cari aman bener-bener si pemerintah setempat untuk udah ambil si yang tertuduh ini lalu dieksekusi.
pada akhirnya Salem Witch Trials ini mengajarkan kita banyak hal ya tentang ketakutan dan kekuatan massa. Ini tuh jadi bisa dibilang kayak pengingat juga betapa berbahayanya ketidakpercayaan dan ketakutan yang tidak terkendali terhadap orang yang dianggap berbeda. Dari sisi sejarah, peristiwa ini tuh ninggalin bekas yang mendalam. Dan sampai hari ini, kita masih memperdebatkan gimana kejadian ini tuh bisa terjadi gitu sebenarnya. Yang pengadilannya tiba-tiba ada, terus ngambil comot-comot tersangkanya juga kayak tanpa bukti yang kuat gitu kan. Jadi, apakah semua itu cuma mitos atau ada kebenaran di baliknya? Kita nggak bisa menafikan ya bahwa dalam setiap legenda atau peristiwa sejarah itu biasanya ada elemen-elemen yang bisa lah kita pelajari. Nah, Salem Witch Trials ini adalah salah satu bukti kuat bahwa ketakutan dan ketidakadilan itu bisa mempengaruhi keputusan kita dan membawa dampak yang sangat besar. Coba gimana nih menurut kalian? Apakah Salem Witch Trials ini cuman sebuah tragedi yang terjadi karena paranoid, ketidakpastian sosial gitu? Atau ada sesuatu yang lebih gelap di baliknya? Coba bisa ditulis di kolom komentar. Untuk teman-teman yang suka sama tema-tema kayak gini, boleh di like, comment, share, subscribe. Kalau misalnya ada info yang kalian tahu yang belum sempat saya informasikan, boleh ditulis juga di kolom komentar. Jangan lupa jaga terus kesehatan fisik dan kewarasan mental. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Saya Gita Maric undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.